Shalom anak-anakku yang kekasih, anak-anak remaja yang juga masih beribadah secara online di rumah. Sudah disiapkan Alkitabnya, kita akan beribadah anak-anak remaja. Baik, kita akan buka dengan pujian Allah ditinggikan. Kita nyanyi sama-sama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Baik, kita akan buka di dalam doa. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita atau puji-pujian kita, mari kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami membangun ibadah remaja. Dan pada pagi hari ini kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kami, membuka hati pikiran kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya, amin. Baik anak-anakku yang kekasih, kita semua berada di dalam situasi yang masih pandemi. Meskipun semuanya sudah mulai menurun ya, melihat grafiknya sudah mulai menurun, banyak sekali orang-orang yang sudah mulai sadar akan protokol kesehatan ya, dan hal itu akan membuat kita semakin dikuatkan oleh Tuhan, terutama di dalam ibadah kita. Baik, kita akan segera masuk di dalam firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Pengakuan dosa selama 1 minggu ini pasti anak-anak ada yang melakukan kesalahan. Dengan teman, dengan kakak, adik, mama, papa, ya, atau dengan tetangga. Ya, baik, kita akan mengaku dosa. Dan juga kita akan serahkan firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami merasa bahwa kami begitu lemah. Kami sering kali melakukan kesalahan dan dosa yang tidak kami sadari. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami agar langkah-langkah kami tidak salah seperti yang lalu. Dan kami akan memperbaiki dan Tuhan yang menuntun. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami dan persiapkan hati kami. Karena kita semua, kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik anak-anakku yang kekasih, kita akan menyambut firman Tuhan dengan satu pujian. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus.
tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 14 ayat 32 sampai 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian yang diberkati Tuhan. Kita masih dipertemukan, diberi kesehatan oleh Tuhan pada pagi hari ini, bisa bersama-sama beribadah secara online. Oleh karena itu, sesuai dengan bacaan yang telah kita baca bersama-sama, menceritakan tentang pengorbanan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, cerita kali ini mengenai para murid Tuhan Yesus yang tertidur. Sebelum berdoa, Tuhan Yesus mengatakan tentang kesedihan hatinya dan meminta para murid yang ikut bersamanya itu untuk berdoa. Tuhan Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga, tetapi rupanya para murid justru tertidur. Mereka tidak bisa menahan rasa ngantuknya, bahkan sampai ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa dan kembali menjumpai mereka, tetap saja mereka tertidur pulas. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, dalam cerita ini mungkin menahan kantuk itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Dan hal ini sulit untuk membuka mata para murid ini. Dalam cerita ini mungkin menahan kantuk itu dikatakan kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau sudah mengantuk rasanya sudah tidak bisa kita tahan-tahan. Dengan demikian para murid tidak
bisa mengesampingkan apa yang menjadi keinginan mereka, yaitu harus tidur. Para murid dalam hal ini tidak bisa berkorban untuk Yesus, yang katanya dicintai oleh mereka itu. Jadi anak murid yang dikasih dan yang dicintai. Kalau ada kata-kata sangat dicintai, berarti sangat membanggakan, menjadi orang yang sangat dipercaya dan selalu akan tampil terdepan daripada yang lainnya. Adik-adikku sekalian yang diberkati, kita fokus pada sikap yang tertidur dari para murid tadi. Ketika diminta untuk berjaga-jaga, ini menunjukkan bahwa para murid masih menunjukkan rasa egois atau mementingkan diri sendiri. Jadi masih menuruti kemauannya sendiri, belum bisa mengorbankan kemauan pribadinya. Para murid belum bisa memperhatikan apa yang menjadi keprihatinan gurunya, bahkan belum bisa ikut merasakan kesedihan dan kegelisahan sang guru. Kalau dikatakan sang guru adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita membicarakan masalah berkorban, yang pertama adalah menyatakan kebaktian, setia, dan sebagainya. Juga mau menderita. Yang kedua, memberikan sesuatu sebagai korban. Contohnya kami rela berkorban demi nusa dan bangsa. Nah, adik-adik, mengacu dari pengertian berkorban, maka di sini terlihat bahwa rupanya para murid belum bisa sepenuhnya setia kepada sang guru. Para murid belum bisa menunjukkan kesetiaannya dengan cara ikut berdoa ketika Tuhan Yesus sedang berdoa. Janganlah ikut berdoa menahan diri dari rasa kantuk saja, belum bisa, mereka justru tertidur. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa memiliki sikap yang setia, memiliki sikap yang rela dan berani berkorban, itu sulit untuk dilakukan. Dalam hal ini, sebagai inspirasi adik-adik sekalian, kita harus berani rela berkorban. Dan ingat, tetap berjaga-jaga. Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan untuk kita, mari kita tahan. Karena sesuai dengan cerita tadi bahwa Tuhan Yesus sudah berdoa, sedang berdoa, sudah berpesan kepada ketiga muridnya untuk tetap berjaga-jaga, tetapi tidak bisa menahan kantuk. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, inilah sedikit renungan yang menjadi landasan kehidupan kita supaya kita tetap setia dan rela berkorban. Sebagai nas pendukung kita di dalam hal ini, nanti kita baca bersama-sama di rumah, direnungi, direnungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah benar kita harus rela berkorban. Jadi rela berkorban, bukan hanya berkorban untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Wah, puji Tuhan. Hampir semuanya, Pak Pandu, semuanya sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita pasti pernah berkorban, ya kan?
Di dalam firman Tuhan tadi kita diajak untuk berkorban. Bahkan untuk tidur kita sekalipun kita juga berkorban. Ya, seperti para murid tadi ngantuk ketika Tuhan Yesus berdoa dan tidak berjaga-jaga untuk menemani Tuhan Yesus. Tetapi anak-anakku sekalian tetap berjaga-jaga. Agar apa? Tidak jatuh di dalam pencobaan. Baik, kita akan sambut firman Tuhan dan kita akan berusaha untuk berjanji mempersembahkan hidup kita. Kita akan pujikan, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Baik anak-anakku yang kekasih, saya mengundang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman kita, juga bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik anak-anak, dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan, dan persembahan masih tetap dijadikan satu dengan amplop milik mama papa. Tetapi amplopnya milik anak-anak sendiri. Dari mana Bu Puji? Dari uang yang anak-anak terima dari mama papa. Disisihkan, kemudian dimasukkan di dalam amplop. Setiap minggu dibawa oleh mama ke gereja. Dijadikan satu dengan amplopnya mama. Baik, kita akan persembahkan persembahan kita dengan kita pujikan Kuberi Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus
kita akan masuk di dalam doa syafaat. Marilah saatnya kita berdoa, yaitu doa syafaat. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami datang kembali ke hadapan-Mu, karena Engkau sudah menyertai dan memberkati kami dari setiap langkah kehidupan kami, dari malam hingga pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, hingga saat ini kami boleh bersama-sama anak-anak-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, lebih-lebih telah membaca sebagian daripada firman-Mu. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami menyerahkan pergumulan kami, setiap kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur juga karena Tuhan sudah membimbing kami, mau membuka hati dan pikiran kami. Kami juga menyerahkan segala pekerjaan kami, anak-anak kami, orang tua kami, para pemuda khususnya, para remaja sebagai tulang punggung gereja-Mu ini, kiranya Tuhan Yesus berkati. Kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami, dari bangsa Indonesia ini, dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, kiranya Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta berserta keluarga, kiranya Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu, kiranya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan sebagian persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama ini, kiranya persembahan yang tidak sebanding dengan pemberian-Mu ini, kiranya Engkau berkati Tuhan, agar layak untuk membangun kerajaan-Mu yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, kiranya Engkau lawat mereka satu demi satu, Engkau sembuhkan, Engkau jamah, Engkau urapi, agar mereka dikuatkan dan tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ini Bapa yang menjadi permohonan kami, kesempurnaannya kami serahkan hanya satu nama yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon turunnya berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik, kita akan segera mengakhiri ibadah remaja pada pagi hari ini, dan kita akan pujikan Bapa terima kasih. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.